Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadilah kekasihku. Katakan cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja, jadi kekasihku saja. Baik, selamat sore pemirsa ada di rumah. Kita bertemu kembali tentunya di Suara Sriwijaya Millennials. Tadi sudah dibuka sama Windy dan juga Sunday Five, sebuah lagu yang tentunya memberikan kesan yang enak sekali untuk didengar sore hari ini pemirsa. Ya, untuk pemirsa ada di rumah juga, mungkin sekarang lagi istirahat, mungkin baru pulang dari pekerjaan dan juga akhir-akhir ini tanpa disadari Palembang macet banget gitu ya. Nah, tapi sore hari ini kita nggak akan berbicara tentang bagaimana Palembang macet, tidak. Tapi kita akan berbicara bagaimana Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia. Kalau kita berbicara seperti itu, tidak disalahkan juga. Karena memang Indonesia banyak sekali pulau, kepulauan, kemudian juga lahan yang sangat subur. Kalau lahan yang sangat subur sudah sejak dulu sudah menjadi incaran atau juga sudah menjadi potensi di Indonesia sendiri. Dan baru-baru ini juga Presiden Jokowi menyebutkan bahwasannya pertanian, sektor pertanian atau juga menjadi seorang petani, profesi menjadi seorang petani ini harus dimiliki oleh anak-anak muda. Karena memang berdasarkan faktanya saja untuk petani yang di atas 45 tahun itu masih sekitar 71%, artinya masih banyak petani-petani yang 45 tahun ke atas. Akan tetapi untuk anak mudanya sendiri sampai dengan saat ini masih sekitar 29% saja. Ini tentunya sangat menjadi sebuah profesi yang potensi sekali apabila memang dikembangkan dengan baik. Dan juga berdasarkan fakta juga, Gubernur Sumatera Selatan juga mendukung artinya Sumatera Selatan menjadi lumbung pangan dan sudah menyiapkan sekitar 480 hektar untuk program lumbung pangan. Waduh, kalau ini tidak dimanfaatkan dan juga kaum milenials tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini tentunya sangat sayang sekali. Untuk itu tentunya sore hari ini kita akan berbicara, berdialog juga bersama dengan dua petani, saya katakan seperti itu, anak muda, petani, kuliah juga. Nah ini juga mungkin akan menjadi sebuah motivasi untuk pemirsa ada di rumah. Yang pertama ada Mas Beben ya, dan juga Mbak Karima. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sore hari ini bagaimana perjalanan dari rumah ke sini ke studio? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Karena kerasa nggak beberapa hari ini kayaknya macet banget gitu? Ya,
Lumayan ya? Lumayan. Lumayan kerasa. Nah, sore hari ini kita akan berbicara bagaimana kalian sebagai seorang mahasiswa, sebagai generasi muda, milenials katakanlah seperti itu. Kemudian kalian juga sebagai seseorang yang bertani juga di rumah seperti itu ya? Iya, Benar. Kurang lebih. Membantu orang tua Membantu bertani. orang tua. Kalau boleh tahu, ini bertaninya apa saja Mas? Mas Beben dulu. Kalau orang tua saya itu bertani karet, getah karet itu juga bisa, kadang cabai, dan kangkung, bayam, kadang juga kacang panjang gitu. Tergantung ini musim gitu. Tergantung musim. Musim Nah, yang saya pengen tahu nanti gimana Anda mengatur waktu Anda ya, seperti itu. Karena memang padat sekali jadwalnya. Mahasiswa juga, membantu orang tua juga. Kalau Mbak Karima seperti apa? Iya, kalau saya sendiri kebetulan orang tua itu bertani khususnya padi, Kak. Padi ya? Padi, ya. Sebagai petani padi seperti itu sampai dengan Iya, sekarang. membantu orang tua gitu. Nah, saya juga pengen tahu gimana caranya bertani padi gitu ya. Karena mungkin juga milenial saat ini sudah akrab sekali dengan teknologi informasi sehingga mungkin lebih banyak mengetahui bagaimana proses top up game, kemudian juga main game, tapi tidak bisa mengetahui bagaimana bertani gitu. Padahal ini merupakan salah satu hal yang sangat potensial sekali. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 secara online seperti itu. Baik. Saya ke Mas Beben terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan Mas, aktivitasnya sampai dengan saat ini seperti apa? Untuk sekarang ini saya baru memulai masuki dunia perkuliahan atau maba di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Sebelum-sebelumnya ya kalau kegiatan di rumah itu biasanya ya ngebantu orang tua bertani gitu. Kalau biasanya juga orang tua itu kan yang paling sering itu biasanya getah karet. Jadi kalau biasanya saya itu ngebantu, kalau istilahnya tuh kalau dalam bahasa keluarga kami itu ngarit atau ngangkit gitu. Ngangkit? Ya. Ngangkit ini petani karet atau seperti apa? Bertani karet. Itu dalam hal mengumpulkan karet yang sudah beku. Gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin karet itu kan artinya Disasap. diseset ya. getahnya gitu ya. Iya. Oh, itu yang ngangkit itu yang ketika getahnya udah beku, terus kita kumpulkan, terus disatukan dalam wadah atau bak gitu. Nah, nanti baru ditunggu gitu kan. Nanti kan ngebeku dia. Nah, baru nanti bisa dijual gitu. Oke, itu namanya Ngangkit. Ya, Kalau oke. dalam Terus keluarga. selain karet apa lagi, Mas? Kalau biasanya tuh di rumah juga kecil-kecilan itu ada juga cabai rawit gitu. Yang kayak kalau orang tua itu nanamnya di dalam polybag. Polybag, Iya. Plastik Wadah, ya? plastik warna hitam. Dan itu biasanya ya hampir mungkin ada 60 batang. 60 batang. Ya, cabai rawit. Kalau itu, Mas, ini kan cabai rawit lagi mahal-mahalnya banget gitu ya, sekitar 140 kilogram per kilo gitu, 140 per kilo. Anda menjual itu juga atau seperti apa? Kalau orang tua biasanya itu ngejual kepada temennya gitu, dijual pasti. Oke. Ya, dijual. Karena ya kita lihat saja peluang dalam harganya kan yang sangat tinggi. Jadi dalam hal itu orang tua dan saya berinisiatif untuk mengambil peluang tersebut dalam ya menanam cabai di rumah gitu. Memanfaatkan lahan yang ada dan dan kebetulan ada ini juga uang gitu. Ada modal beberapa gitu. Terus kuliahnya gimana itu ngaturnya? Kalau kuliah itu untuk tahun kemarin itu belum. Jadi baru mulai tahun ini dan alhamdulillah itu lulus di Universitas Islam Raden Fatah gitu. Oke, baik. Jadi untuk tahun kemarin belum terlalu mulai dunia perkuliahan. Oke. Kita akan ke Mbak Karima ya, seperti itu. Betul ya namanya Karima kan? Bukan kari ayam ya? Bukan. Oke, kalau Mbak Karima sendiri seperti apa Mbak kegiatannya? Ya, selain dari mahasiswa, saya juga mungkin kesibukan di luar sebagai mahasiswa, terus kalau pulang dari belajar mungkin kuliah ke kampus, itu ngebantu orang tua sih. Gitu. Oke, kalau ngebantu orang tuanya apa aja tuh? Ya, biasanya kan orang tua kalau pergi pagi, pulang sore itu nyiapin makan untuk bawa ke sawah gitu sih, Kak. Lebih ke kayak gitu. Tapi lumayan agak tahu dengan aktivitas. Kalau orang tua sekarang bertani apa kalau boleh tahu? Ya, bertani padi, Kak. Padi. Itu kan banyak sekali, ada berapa hektar kalau saya boleh tahu? Lumayan lah ya. Ya, lumayan lah. Nah, Mbak Karima pernah ikut nanam padi gitu? Atau cuma sekedar bawain makanannya gitu seperti apa? Pernah sih, pernah. Sekali dua kali pernah. Pernah gitu ya? Yang nusuk-nusuk ke tanah gitu, Mas. Iya. Itu prosesnya gimana sih, Mbak? Kalau padi, kalau kita kan taunya cuma sekedar beras udah dimakan udah gitu. Iya. Nah, kalau proses penanamannya gimana? Ngelihat orang tua itu biasanya padinya direndam terlebih dahulu, Mas. Direndam udah beberapa minggu mungkin
setelah bibitnya agak tumbuh baru disemai di sawah gitu. Setelah udah itu nanti kan tumbuh sekitar 15 cm gitu. 10 sampai 15 cm itu baru ditanam di kawasan yang lebih luas gitu. Oh, artinya kayaknya disemai dulu gitu Disemai ya. mungkin, Disemai iya, dulu bahasanya. baru nanti ditanam di yang lebih bidang yang lebih luas Iya, gitu. gitu. Anda sekarang semester berapa? Semester 3 masuk. Semester 3. Bagaimana itu ngatur waktunya karena kalau kita ngomongin kuliah banyak sekali kan Iya. tugasnya, kemudian juga jam kuliahnya juga yang tidak seperti ketika SMA gitu yang Iya. memang sudah ditentukan 7-12 gitu. Kalau kuliah kan lebih kadang-kadang masuk jam 3, kadang-kadang masuk jam 2 itu seperti Iya. apa? Kebetulan nggak terlalu sering bantu orang tua karena kesibukannya kuliah ya. Tapi terlepas dari itu, misal waktu libur atau nggak ada jam kosong di kelas itu kan prosesnya sekarang ini alhamdulillahnya kuliahnya offline. Bukan alhamdulillah deh. Iya. Maksudnya kuliahnya offline. Jadi Lebih enak ya kalau offline ya. bukan gitu Mas. Enggak gitu ya. Oke. Ya, jadi memaksimalkan aja waktu luang kita untuk membantu orang tua sih. Oke, jadi memaksimalkan membantu orang tua. Saya juga pengen tahu gimana perasaan kalian membagi waktu, kemudian juga kategorikanlah remaja saat ini kan memang waktunya untuk mengeksplor banyak hal Iya, gitu ya benar. kan. Mulai dari aktivitas, mulai dari hobi, minat dan bakat gitu. Nah, saya pengen tahu itu gimana nanti Mas Beben dan juga Mbak Kari untuk bisa mengeksplor diri, mengupgrade diri tapi tetap juga Bertani. seperti itu. Saya pengen tahu itu dan juga pemirsa dari rumah juga mungkin ingin mengetahui. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung di line interaktif kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Masih dengan tema kita sore hari ini, potensi petani milenial seperti itu. Masih bersama Mas Beben dan juga Mbak Karima. Kita tadi sempat terputus, kita berbicara bagaimana Anda memanage, kalau kita berbicara anak muda gitu. Anak muda tentunya ingin mengeksplor banyak hal, ingin mengetahui banyak hal. Apalagi memang usia muda tidak akan bisa diulang gitu. Tetapi kalian memilih untuk mengatur waktu bertani dan juga kuliah. Ini merupakan salah satu hal yang sangat susah gitu. Kalau dari Mas Beben sendiri seperti apa? Kalau dari saya tersendiri itu gini ya Kak, orang tua itu nggak terlalu menekankan apa yang orang tua inginkan gitu. Oke. Jadi lebih pengertian, lebih ke apa yang ingin diinginkan oleh anak gitu. Jadi ketika saya ingin mengeksplor diri dalam misalnya contohnya bidang organisasi ya orang tua sangat mendukung. Dan ketika ingin membantu orang tua dalam bertani ya orang tua juga welcome. Silakan dipelajari ya kalau emang kamu maunya di sini ya silakan explore sejauh mungkin kamu mau dan ya temukan memang apa yang keinginan kamu gitu. Kita tahan sebentar Mas, ada telepon yang masuk di 0711 311 454. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Selamat sore, dengan siapa di mana? Saya tidak mendengar suaranya, mungkin bisa dicek kembali jaringannya. Halo? Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, terputus. Silakan diperiksa kembali jaringannya. Kami tunggu Anda untuk bisa bergabung lagi tentunya di 0711 311 454. Kita tadi sampai mana Mas Beben tadi? Tidak menekankan, artinya tidak memaksakan gitu ya. Jadi fleksibel saja? Iya, karena juga ini mengurutkan dari segi prioritas gitu. Ketika saya lebih ingin ke pertanian, ngebantu orang tua gitu kan, lebih kayak gimana sih cara bertani karet gitu kan, dan cabai dan lain-lain ya, saya akan langsung nimbrung dan mencari tahu ataupun membantu dan bagaimana sih caranya sebagai petani muda yang mungkin memiliki potensi untuk kedepannya. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Karima sendiri? Iya, kita bagi. Tahan dulu Mbak, ini ada telepon yang masuk tentunya. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo? Dari Pak Yudi di Sojo. Pak Yudi di Skojo, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak Yudi, silakan dengan pertanyaannya Pak Yudi. Mau nanya Mas, waalaikumsalam Mas, nama saya Yudi di Sojo. Baik, silakan Pak Yudi. Mau nanya Mas, ini kan bulan ini kan lagi musim durian. Saya ini baru pulang ke Padang. Pertanyaan saya tuh, durian panen itu berapa bulan panennya Mas? Panen apa Pak Yudi? Mungkin bisa diulang Pak Yudi? Durian. Durian. Oh, lagi musim durian. Jadi menanyakan berapa bulan sekali durian itu panen gitu ya? Iya, saya itu baru pulang ke Padang Alam kan, lagi musim durian. Tapi di desa saya itu Oke, baik Pak Yudi. di daerah lain musim. Mau nanya itu baik. Oh, sudah seperti itu aja Pak Yudi? Iya, satu pertanyaan itu saja. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi yang ada di sekolahnya sudah bergabung bersama kami. Ingin menanyakan panen durian itu berapa bulan sekali? Kalian ada yang bisa jawab nggak sih? Kalau dari saya itu kurang tahu sih Kak. Soalnya Kurang tahu? orang tua itu enggak ke arah durian. Durian, kalau Mbak ini? Sama sih Mas, kayaknya belum tahu juga kalau ke arah buah-buahan gitu. Belum tahu juga? Belum tahu juga. Oke, Pak Yudi jawabannya belum tahu Pak Yudi. Mereka berdua kapan durian itu dipanen Pak Yudi. Mudah-mudahan nanti Pak Yudi bisa searching di Google gitu ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi informasi untuk Pak Yudi gitu. Kalau mereka berdua lebih concern di padi dan juga lebih concern di karet gitu. Kalau durian belum pernah nanam. Karena ini juga keterbatasan di lahan. Oke. Dan juga modal, karena pernah dengar juga agak sedikit memerlukan modal yang lumayan lah. Besar. Lumayan gitu. Kalau Beben tinggalnya di mana sih? Di Tanjung Sari, Kecamatan Talang Kelapa. Talang Kelapa. Kilometer 18. Emang kalau Talang Kelapa ditanemin durian tumbuh ya? Nah, kalau dari yang saya lihat ada beberapa orang yang itu nanam cuma satu pohon di depan rumahnya, dan itu ya ada yang berbuah dan tumbuh, ya cukup lebat. Namun untuk dalam percobaan untuk dalam skala yang bertani atau dalam skala besar itu belum pernah. Belum pernah, oke.
Kita geser dulu nih pembahasan dari durian, kita kembali back to topic gitu. Kalau dari Mbak Karima sendiri seperti apa Mbak? Tentang bagaimana orang tua kemudian juga mengatur jadwal kuliah dan juga bagaimana tetap bisa mengeksplor diri, itu seperti apa? Ya. Kalau sama sih kayak Beben tadi ya, orang tua nggak terlalu memaksakan untuk bertani gitu. Tapi kan ini sebuah keuntungan sendiri bagi diri saya sendiri Kak. Bisa mengekspor pertanian yang mungkin itu di luar dari pembelajaran saya. Saya di jurusan ilmu komunikasi dan bersyukur sekali karena orang tua punya yang notabene adalah petani, jadi bisa mempelajari hal-hal baru selain dari yang saya pelajari di kampus. Gitu. Oke. Kalau kalian berdua nih memandang profesi petani katakanlah dengan berbagai macam era globalisasi saat ini yang sangat kencang sekali kalau kita bilang. Belum lagi nanti ada pasar global yang mana orang asing bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai macam kegiatan juga. Kira-kira terpikirkah untuk menjadi seorang petani? Kalau Menetapi profesi itu memang benar-benar dari hati kemudian juga menjalankan profesi itu seperti apa? Kalau dari saya untuk sekarang sih mungkin belum sih Kak. Namun baru ingin mencoba mempelajari dan baru memasuki dunia pertanian. Gimana sih dunia pertanian itu gitu. Dan juga apa saja yang dapat ataupun potensi apa yang bisa mungkin saya gali dalam diri saya dan sebagai petani untuk menjadi ya petani yang mungkin sukses di kedepannya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin masih baru untuk memasuki gitu. Kalau untuk dalam minat ya mungkin itu. Baru memasuki, artinya baru memasuki itu Baru baru berkeinginan dan juga. mempelajari gitu ya. Gitu. Kalau dari Mbak Karima? Iya. Saya kalau Karima sendiri sih tertarik kayak dalam bidang pertanian karena mengingat di daerah saya sendiri, di daerah Karima sendiri itu memang mayoritas itu orang-orang petani. Jadi kan kita bisa berpikiran gitu. Kalau itu kita satuin sebagai milenial nih ya. Kita satuin terus itu menjadi sebuah komunitas yang ya insya Allah yang menguntungkan itu kan sebuah apa ya kemajuan yang luar biasa gitu kan. Kalau kita sebagai milenial gitu. Komunitas artinya membangun sebuah kelompok gitu iya, ya. Begitu. Khusus anak-anak muda saja yang di dalam itu? Ya mungkin anak-anak muda ya bisa juga ke orang-orang tua gitu Kak. Bikin grup WhatsApp juga? Grup Facebook juga mungkin? Bisa jadi gitu. Oke. Kalau dari pandangan kalian sebagai seorang milenial, mahasiswa juga seperti itu, kalian melihat petani itu seperti apa sih? Kalau dari saya sih petani itu adalah kalau dalam namanya aja kan penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kalau saya lihat itu petani adalah suatu profesi yang mungkin banyak orang pandang sebelah mata. Nah, namun sebenarnya petani itu Beben merasanya banyak orang memandang petani itu sebelah mata. Iya. Karena pernah terdengar itu atau melihat itu? Pernah sedikit ya enggak terlalu lama sih dulu pernah sedikit mendengar gitu kan. Anak petani gitu kan. Pernah sempat seperti itu pernah kan? Dulu beberapa kali. Namun enggak terlalu sering karena saya coba untuk lawan petani itu gini loh, enggak terlalu buruk gitu. Sebenarnya petani itu ya seperti yang dalam artikel yang saya baca, pada tahun 2020 itu bahkan sektor pertanian itu suatu sektor yang dapat bertahan dari sektor-sektor yang lain. Dan bahkan pada kuartal pertama tahun 2021 itu mencatat dalam poin itu 2,95%. Jadi kalau menurut saya pertanian itu adalah sangat memiliki potensi yang besar bagi anak muda, apalagi kan juga di artikel itu dituliskan bahwa masih banyaknya anak muda yang belum berkeinginan. Jadi kalau saya melihat peluang yang ada, ya saya bisa masuk ke sini dan ya mungkin saya bisa mengambil potensinya. Gitu. Oke, kalau dari Karima seperti apa? Gimana tadi Kak pertanyaannya? Petani itu di mata Karima sendiri seperti apa sih? Iya, kalau di mata Karima sendiri ya karena orang tua sebagai petani ya hebat sih Kak gitu. Karena dari orang tua bertani bisa menyekolahkan anak-anaknya begitu sampai saat ini kuliah begitu kan. Itu kan karena dari petani gitu ya. Kalau dipandang sih sama sih, balik lagi ke kayak Beben tadi, banyak orang-orang yang menganggap bahwa posisi petani itu, profesi petani itu adalah profesi yang dipandang sebelah mata? Dipandang sebelah mata. Merasakan itu juga? Iya sih kayaknya. Oke, baik. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya anak muda memandang profesi sebagai seorang petani, bagaimana juga peluang petani di era-era selanjutnya, bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya.
Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu tak tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit? Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus.
Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, masih menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials, masih bersama saya Dika Saputra, dan juga kita masih berbicara atau juga berdialog dengan para petani muda, para petani millennials, kuliah juga, mahasiswa juga, tapi mereka bisa menyempatkan waktu, kemudian juga bisa tetap membantu orang tua seperti itu dalam bertani, dan ini juga tentunya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Ketika kita berbicara tentang masalah pertanian, sebenarnya ada 5 negara yang tentunya mempunyai banyak sekali atau juga mempunyai petani-petani yang sejahtera gitu ya. Terkecuali 5 negara itu adalah Belanda, kemudian juga Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan juga tentunya Norwegia. Ini merupakan salah satu tempat-tempat yang
di mana para petaninya sejahtera. Kalau kita berbicara Jepang sendiri, ini penghasilan dari petani Jepang dalam kurun waktu 2 bulan atau juga 1 kali panen, ini bisa menghasilkan 24 miliar. Fantastik kan? Karena memang ini sangat jauh sekali dengan para pekerja-pekerja kantoran. Kan tetapi kita juga akan berbicara secara real fact yang ada di sini seperti apa. Dari mereka berdua, dari Mas Beben dan juga Mbak Karima ya. Iya. Seperti itu. Kalau kalian melihat sebagai seorang petani juga, saya katakanlah seperti itu ya. Sebagai seorang anak petani juga, real fact-nya yang terjadi saat ini, seperti apa Anda melihat itu? Kalau untuk dari sektor pertanian ini, yang kadang membuat banyak orang kurang minat di segi pertanian itu adalah kadangnya berubah-ubahnya harga pasar gitu. Jadi ketika lagi nanam suatu tanaman gitu misalnya, itu harganya naik gitu kan. Nah, namun pas ketika panen terkadang harganya turun gitu. Itu bukan ditentukan dari petaninya ya? Kalau dari orang tua kalau dari orang tua itu tergantung orang yang jual, yang beli, yang mau beli dari kita gitu. Artinya kita sebagai petani tidak bisa menentukan harga sendiri gitu ya? Kalau dari orang tua, pengalaman orang tua gitu. Berarti nurutin harga pasar aja gitu? Kalau dari yang orang tua alamin gitu. Oke. Dan saya juga. Terus apa lagi nih kira-kira? Dan juga ini untuk pupuk dan biasanya untuk racun pengusir hama itu sangat mahal biayanya gitu. Jadi kadang itu hasil dari panen itu nggak sebanding dari modal ataupun yang dikeluarkan gitu. Jadi terkadang masih banyak petani itu yang waduh modalnya udah keluar banyak namun penghasilannya kurang gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kurangnya peminat dari kalangan muda untuk menjadi seorang petani. Oke, karena itu yang sampean alami dan juga Bapak sampean juga gitu ya. Seperti itu. Karena memang lebih besar biaya operasional pertanian daripada keuntungan. Gitu. Kadang gitu. Kalau dari segi bisnis sudah kelar itu. Artinya udah gulung tikar pasti karena memang operasional lebih besar daripada pendapatan gitu ya. Nah, kalau dari Karima sendiri seperti apa? Iya, kalau sempat sharing-sharing juga sama orang tua. Biasanya kalau permasalahan pertanian itu kayak khususnya di daerah itu biasanya modal, kemudian pupuknya yang seperti yang dibilang Beben tadi. Pupuk ya? Iya, pupuk. Padahal kita kan punya pupuk subsidi ya. Nah, itu. Mendapatkan pupuk subsidi, apakah ini tidak terrealisasi ke orang tua kalian atau seperti apa? Kalau itu kurang tahu kayak. Kurang tahu, nggak mau berbicara atau kurang tahu nih? Terrealisasi, namun kadangan ini Kak, kuota untuk pupuknya itu kurang memadai gitu. Ada dapat beberapa bagian, namun untuk dalam memenuhi skala yang mungkin dalam ditanam orang tua itu mungkin kurang. Jadi ada beberapa yang beli gitu sendiri. Oke, baik. Ini bagus sekali jawabannya, wajar masuk ke dalam apa jurusan tadi? Komunikasi penyiaran. Komunikasi penyiaran. Jawabannya oke. Oke, terus apa lagi Karima? Ya, selain dari pupuknya yang lumayan harganya tinggi kayak. Oke. Kemudian faktor alam juga. Biasanya kan faktor alam nggak menentu nih. Kadang hujan, kadang panas. Apa yang kita harapin hujan tiba-tiba panas gitu kan merusak pertanian juga. Itu sih Kak. Artinya cuaca di Indonesia juga seperti iya. itu. Kalau dari segi teknologi, bagaimana kalian melihat implementasinya terhadap pertanian? Implementasi kalau dari saya sih teknologi masih sangat kurang sih Kak. Karena masih banyak menggunakan cara tradisional dan manual gitu. Sampai dengan saat ini bagaimana Beben dalam bertani? Masih menggunakan cara tradisional turun-temurun atau tradisional kayak contohnya tadi yang nyeset ke karet, getah karet itu masih pakai sesetan manual. Dan juga kalau dalam cabai itu kalau dalam untuk ngebuat tanahnya berlubang itu kan sebelum semayan cabainya ditanam itu kan pakai kayu yang ujungnya runcing gitu. Jadi dilobangin gitu baru nanti dimasukin semayannya atau bibitnya gitu. Kayunya dibikin sendiri? Iya, dibikin sendiri. Artinya memang sebenarnya knowledge atau juga informasi yang kita dapatkan serta teknologi tidak mendukung sama sekali dalam pertanian ini. Dan juga modal gitu Kak. Karena kan mungkin untuk ngebeli alat dan dalam ngebuat ataupun ngebeli itu butuh modal yang mungkin ya tidak bisa dalam waktu belum bisa dipenuhi gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah modal juga kan, memang kalau Anda melihat profesi pertanian gitu. Ini merupakan salah satu profesi yang katakanlah di kuartal pertama tahun 2020 saat kita terserang COVID-19, pertanian masih bisa tumbuh gitu. Iya, benar. Harusnya seperti apa sih terhadap petani ini yang dilakukan mungkin dinas-dinas terkait atau apa gitu? Kira-kira harapannya seperti apa seharusnya? Kalau harapannya dari saya mewakili dari orang tua juga itu yang paling sering dialamin orang tua itu
kadangan yang ngebuat kecewa gitu, ataupun ya kadang aduh kok gini gitu kan. Itu dari harga. Ya, harga pasar, dan juga kadang yang paling itu tuh sangat membebani itu kadang ya juga pupuknya. Ya, kadang ya ada pupuk subsidi, namun kan juga berbagi sama yang lain-lain, jadi nggak bisa terpenuhi secara keseluruhan gitu. Dan juga ini kalau dalam bertani itu kan ada musuh tersendiri itu seperti hama. Nah itu untuk mengusir hama itu ya perlu kayak semacam pestisida, dan itu biayanya juga terkadang ya cukup mahal gitu. Mungkin harapannya ya lebih ada juga penyuluhan dari pemerintah untuk kepada petani-petani, khususnya para petani muda. Karena apa? Ya karena seperti yang tadi di artikel yang saya baca, karena masih banyak pemuda-pemuda ini yang belum mungkin tutup mata ya, bisa dibilang dalam melihat peluang yang disediakan oleh dalam sektor pertanian gitu. Kalau dari Karima sendiri, pertanian sebagai salah satu katakanlah bidang yang bahkan di tahun 2020 terserang COVID-19, bukannya memburuk, dia malah ada pertumbuhan. Harusnya seperti apa kita terhadap para petani ini? Kalau menurut saya pribadi kayak peran pemerintah itu sangat dibutuhkan sekali ya, khususnya itu di daerah-daerah yang pedalaman begitu. Karena kebanyakan mereka-mereka yang petani-petani yang di daerah dalam ada tanah tapi tidak bisa mengelola. Nah itu peran pemerintah untuk mensosialisasikan gimana baiknya, kemudian jika ada hama atau keadaan alam yang tidak menentu itu bisa pemerintah bisa mensosialisasikan harusnya bagaimana gitu, sehingga bisa mempermudah petani dalam mendapatkan hasil yang memuaskan, yang maksimal. Maksimal. Oke, kita akan lanjut lagi tentunya pembahasan tentang seperti apa fakta yang ada di lapangan, kalian sebagai seorang petani juga gitu, sebagai para petani muda yang potensial ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Masih dengan tema kita petani muda potensial bersama dengan juga Mas Beben dan juga Mbak Karima. Kita tadi sempat terputus tentang bagaimana keadaan yang kalian alami saat ini gitu loh. Waduh, keadaan yang alami kayaknya buruk banget. Enggak, bukan buruk nih ya. Maksudnya apa yang terjadi di lapangan, tentu juga harapan kalian sebagai para petani milenial seperti itu seperti apa? Harapannya ke depan mungkin dari Mas Beben. Kalau dari saya sendiri itu mewakili orang tua juga. Harapannya ya itu tadi sih Kak, harga pasar itu sangat mempengaruhi dalam semangat orang bertani. Sebagai contoh tuh, mempengaruhinya itu seperti apa misalnya? Kayak contohnya kan orang tua ini buruh tani Kak ya, jadi enggak terkhusus dalam satu bidang pertanian, itu juga orang tua ada bertani dalam sawit gitu. Nah, kalau sawit kan untuk sekarang itu harga yang bisa lagi anjlok sekali ya, sangat anjlok dan itu untuk biaya pemeliharaan sawit itu sendiri lumayan cukup besar, dan ketika dengan dihantamnya anjloknya harga sawit itu yang ngebuat para petani-petani sawit itu khususnya orang tua saya itu terkadang ya mikir gini, aduh ini gimana gitu ke depannya kan, biaya pemeliharaannya kayak pupuk, kalau itu juga dipotong dahannya gitu kan, dan di pestisida untuk ngebersihin dari tumbuhan hama itu ya butuh biaya yang cukup cukup besar, dan sedangkan hasil yang didapatkan itu nggak sesuai dengan yang diharapkan atau nggak maksimal gitu. Jadi harga pasar itu sangat menentukan semangat orang dalam bertani. Terkhusus lagi kan para petani muda. Kalau orang muda ini kan biasanya hasil uang. Jadi kalau udah ngeliat hasil dari bertani aja dari orang tuanya misalnya kayak kurang menguntungkan ataupun ya sedikit tidak berpihak kepada orang yang bertani, ya itu ngebuat minat dari anak muda itu juga lama-lama sendiri itu terkikis gitu. Dan itu harusnya menjadi tugas kita bersama dan pemerintah gimana cara ngatasin ya minat pemuda dalam bertani gitu. Jadi dalam kategori atau kita artikan bahwasannya memang tantangan ketika kita ngomong masalah jual beli atau juga kita ngomong masalah harga itu yang memang jauh sekali ya kadang-kadang gitu ya. Harga sangat menentukan semangat. Bahkan lebih tinggi operasional ketimbang pendapatan gitu. Dan itu tentunya kalau dari Mas Beben sendiri ada rasa kekhawatiran ingin menjadi petani dengan adanya seperti itu. Kalau untuk sekarang, kalau dalam sekarang itu mungkin sedikit karena harga yang tidak tetap, kadangan turun, kadangan naik gitu. Kayak dalam beberapa waktu mundur ke belakang berapa bulan itu sawit sangat tinggi kan, dan itu sangat menjanjikan dan itu sangat menarik minat saya dalam bertani. Mungkin nanti lanjutin orang tua. Cuannya lebih banyak? Enggak masalah cuan juga, karena gini orang untuk bertani juga kan mengharapkan keuntungan gitu. Jadi kalau keuntungan aja minus gitu, jadi gimana gitu. Karena dan saya juga ada beberapa baca itu kan minyak sawit ini udah hampir diolah menjadi bahan bakar kendaraan gitu. Namun masih dalam proses gitu. Nah, itu yang saya baca ke depannya itu sangat akan membuka potensi yang sangat luas bagi petani sawit. Oleh karena itu ya sebagai pemuda yang mungkin ya haus akan sebuah potensi sebuah bidang, ya saya melihat oh ini loh ada potensi. Jadi sangat penting sih ketetapan harga gitu, jangan sampai turun naik gitu. Jadi pengennya harga tuh flat aja gitu ya? Ya, tapi kan kita balik lagi keadaan kan gitu kan. Nggak hanya tentang dalam negeri dan luar negeri juga. Namun harus mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah. Kayak contohnya ya, kalau biaya operasionalnya tinggi, keuntungannya minus, yaitu ya kita cari sama-sama solusinya gimana gitu. Oke, kalau dari Mbak Karima sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri, harapannya sih pemerintah lebih ke kayak mensosialisasikan aja sih Kak. Mensosialisasikan kayak yang sudah dibilang tadi, cara mengatasi ini gimana gitu. Sehingga ya tadi bisa menghasilkan petani-petani yang unggul, kemudian hasilnya juga yang melimpah. Gitu. Jadi hasilnya melimpah, petaninya juga unggul. Dari segi teknologi informasi, apakah perlu petani memiliki hal itu? Sangat perlu. Kenapa? Ya, karena di zaman yang sekarang ini kan ya, mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi begitu. Dengan positifnya, dengan kemajuan teknologi, karena sifatnya teknologi itu pasti menghasilkan yang baik gitu ya.
yang kebanyakan gitu, menghasilkan yang baik. Jadi mau nggak mau kita petani ya juga harus mengikuti itu begitu. Jadi teknologi sangat penting. Sangat penting. Karena ketika teknologi itu kurang, kayak contohnya aja dari misalnya dari produksi gitu, harganya misalnya misalnya aja ya 700. Namun dalam perjalanannya itu mungkin jalannya kan jelek gitu, dan itu akan menambah biaya gitu. Jadi cost ya. Ya cost. Dan juga dulu juga pernah dapat cerita dari orang tua karena kurangnya dulu sistem informasi. Jadi ada beberapa pedagang yang main curang sama petani gitu. Jadi ditipu gitu. Harga pasarnya segini, namun dibeli dengan harga yang lebih rendah. Nah, dan dia mengambil keuntungan yang lebih gitu. Jadi sistem informasi dan teknologi itu sangat penting. Sistem informasi dan teknologi di dalam bidang pertanian merupakan hal yang penting ketika kita ingin menjadi seorang petani yang sejahtera gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Beben dan juga Mbak Karimah sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Untuk pemirsa di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial selama 60 menit ke belakang. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sebuah persembahan terakhir dari Sunday Vibes. Tak pernah ku duga semuanya berubah saat kau memandang bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakanmu. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakanmu semenjak ada dirimu. Dunia terasa indah.